Sobat Kreatif, selamat datang di YouTube kami. Hari ini bersama aku Sherlyn, kami akan memperkenalkan kalian pada sesuatu yang merubah cara kalian berkreasi dan berekspresi. Tahukah kalian bahwa pencahayaan adalah kunci utama dalam menciptakan suasana yang sempurna dalam proyek kreatif? Itulah sebabnya kami dengan bangga mempersembahkan Masterclass Pinky Support Equipment. Halo Sobat Kreatif, balik lagi sama aku Sherlyn. Aku udah berada di salah satu vendor peralatan film yang berada di Yogyakarta. Nah, buat kalian mau tahu lebih lanjut lighting apa aja sih yang ada di dalamnya, yuk kita tanya aja langsung ke ownernya. Oke Sobat Kreatif, jadi aku sekarang udah berada di Pinky Support Equipment. Nah, sekarang aku udah bersama siapa? Mas Bagus ya? Iya. Oke, dan aku Sherlyn. Nah, di sini maksud dari kedatangan kami mau tanya-tanya tentang lighting di Pinky nih Mas. Nah, sebelum lebih jauh, boleh tahu nggak sih Mas, lighting yang berada di Pinky ini ada berapa ya? Oke, untuk di Pinky sendiri lampu tuh kami ada dari lampu paling kecil itu ada TL Godox 60, terus ada lampu 60X itu aperture, terus ada Flexi 100. Terus kita ada 600, kita ada 1200, kita juga bisa ada HMI 2,5, HMI 4 kilo, 6 kilo juga, itu bisa kita siapkan juga. Oh gitu Mas. Untuk jenis lighting yang paling sering disewa itu biasanya jenis apa ya Mas? Oke, karena dikarenakan zaman sudah berubah, jadi lampu sekarang itu dibuat seperti LED. Bukan seperti LED, tapi memang bentukan LED. Jadi dari lampu yang pijar, sekarang kita udah berubah semua ke lampu yang seperti ini, LED bentukannya. Jadi kalau untuk yang paling sering keluar itu TL Godox. Karena praktis dan kita bisa ngecas pakai baterai. Oh, itu termasuknya hard light. Oh, soft light gitu. Soft light ya. Jadi tipikalnya ada soft light, ada hard light. Untuk Godox sendiri itu beberapa Godox TL, rata-rata TL itu pasti soft light. Jadi ada tulisannya nanti kita jelaskan. Ada tulisannya nanti. Oke, Mas. Itu tipikalnya. Biasanya tuh kalau orang-orang yang sewa di sini ditanyain dulu nggak sih Mas kayak kebutuhannya apa, atau misalnya konsultasi dulu. Misalnya aku mau buat film-film, biasanya lightingnya apa sih yang cocok kayak gitu. Oke, yang pertama aku paling seneng kalau ada kawan datang sini, Mas aku pengen buat film, aku mau ngobrol via caranya, aku mau konsep gitu, aku seneng. Tapi sebelum ke situ aku harus tahu nih ceritamu seperti apa dulu. Ceritamu ini Mas, ceritaku tentang drama keluarga atau action atau apa, kan itu beda tuh secara karakter gambar warna udah beda, warna cahaya warna itu ngaruh ke dramatisnya. Nah harus tahu dulu nih kita step by step. Tapi sebelum tahu lagi kita harus tahu CDP maunya seperti apa. Ada yang drama tapi gambar ternyata hard. Maksudnya apa kan nggak tahu bagian-bagian mungkin konsepnya. Kalau sebagai lighting kita cuma mengaplikasikan apa yang dimau. Nah kita tahu dulu tuh. Pas itu udah oke, baru kamu mau seperti ini toh, ini, baru ini lo referensinya seperti ini. Gitu ya. Terus baru kita bedah. Sebelum bedah, kamu harus tahu tuh lokasimu seperti apa. Lokasi seperti apa? Oh ini Mas itu seperti ini. Kalau udah tahu, baru kita butuh lampu ini, ukuran segini, butuh kain ini, butuh filter ini. Kita dari cek lokasi kamu bisa ketahuan semua nih kebutuhan apa. Minimal itu foldernya. Minimal itu ya Mas ya. Oke. Nah, selain lighting sendiri nih Mas, alat tambahan apa aja sih yang digunakan untuk support lighting itu sendiri? Selain lampu. Iya. Nah, dikarenakan Pinky adalah Pinky Support Equipment, sebenarnya kami itu adalah fokusnya ke support lightingnya. Jadi dulu aku tuh awal buka itu hanya fokus ke support, karena pasarnya memaksa aku, Mas bawa lampu sekalian. Aku bisa butuh lampu, tapi di Pinky mengutamakan supportnya. Support tuh ada, kamu pernah dengar sandbag? Belum. Jadi ada tuh yang biasanya kalau ada stand, nah dia tuh pemberatnya itu sandbag. Salah satu contohnya sandbag, webbing, terus nanti ada cutter, floppy, frame 44, diffuser, bla bla bla, ada banyak kita liatin lah contoh-contohnya, banyak banget. Karena kalau disebut satu persatu sampai besok mungkin kita belum banyak banget soalnya. Oke, berarti banyak banget ya peralatan yang mendukungnya ya buat lightingnya itu ya. Nah, untuk
cara pengoperasiannya nih, itu bakal dijelasin nggak sih Mas kalau misalnya ada customer yang mau pinjem dan dia tuh masih awam gitu, itu bakal dijelasin nggak cara pengoperasiannya? Nah, itu juga harus aku jelasin. Karena SOP dariku, lampu itu keluar, sebelum keluar aku harus tahu kamu pernah pakai lampu ini nggak. Kalau nggak pernah, yaudah kita buka bareng. Kalau nggak, si peminjam sekali lighting atau givernya, Mas, aku mau main ke Pinky, aku mau nyoba lampu ini, ya monggo. Biar tahu, oh ini tuh kebutuhan pakai ini, efeknya ini. Ternyata dari lampu ini bisa buat seperti ini. Jadi biar intinya sama-sama belajar. Oh kamu butuh ini tuh, aku juga bisa belajar dari kamu juga ternyata. Harus tahu dan nggak boleh sembarang alatnya keluar, karena harganya bukan cuma ngomongin harga ya. Sekali kamu merusak barang di film, akan jelek namamu di film. Baik Mas, jadi ada perawatan khusus nggak sih untuk lighting yang ada di Pinky ini? Kalau untuk perawatan khusus tuh pasti ada, dan dilakukan tuh adalah setelah pemulangan alat. Alat, aku harus check up dulu lampunya, atau nggak cuma lampu malah semuanya tak check up. Jadi biar nggak ada kejenjangan antara aku sama kliennya. Misalkan langsung dicek bareng-bareng. Nih. Oke, dia lama. Setelah mereka bilang aman, aku out. Dan itu akan aku cek lagi besoknya. Karena kalau kayak kita cek takutnya LED di lampunya itu bisa kena. Karena satu lampu yang mati akan bisa nyerang LED partikel yang lainnya. Itu kekurangan dari LED sebenarnya. Tapi kelebihannya irit listrik. Irit listrik. Ya, pasti. Itu kalau misal perawatan tuh dilakukan setelah peminjaman atau misal nih lagi nggak dipinjam tapi dicek berkala itu? Oke. Itu kalau cek rutin, bukan cek rutin ya. Kita ngomongnya adalah service rutin. Sorry, maintenance kerennya. Maintenance itu aku lakuin kalau untuk lampu itu sebulan sekali wajib. Karena takut jamur, lembab. Makanya sekarang aku sama teman-teman tuh bukan kasih ruangan ya ruangan kamarku soal lampu-lampunya. Ruangan kamarku tuh dibuat gimana nggak lembab. Itu kadang berpengaruh ke lampu dan sensor LED-nya, mesin balasnya. Kalau udah ngejamur, dia akan berpengaruh ke sistematika di dalamnya. Komputer udah pada rusak. Lebih ke situ sih. Kalau untuk support lampunya itu biasanya aku mah nggak rutin. Sekena dari alat kotor atau enggak pasti. Kalau alat kotor syuting di hutan, aku wajib nyampe besok langsung bersih dan nggak asal nggak bisa langsung pakai air. Ada namanya pakai silikon spray. Jadi kalau pakai air tuh kan dia lebih bisa mengkaratin, bisa ngikis besinya. Aku pakai silikon spray, tapi mahal emang. Karena itu memang yang paling bagus untuk bersih. Oke Mas. Ada lagi nggak sih Mas kayak SOP penggunaan lighting sendiri? Oke. Kalau kita ngomong SOP itu berarti kita harus tahu dulu nih alat apa yang kita pakai. Pertama, dari sebelum kamu masang lampu, kamu harus tahu bagaimana cara kamu masang lampu. Pertama berarti kamu harus butuh standnya. Nah, butuh standnya tuh. Nah, ada cara bukanya, buka kakinya, karena nanti pas dilipat dia kan beda. Terus cara bukanya tuh ada cara cepatnya, dan posisi kakinya tuh harus benar. Beban di mana tumpuannya harus ditumpu dengan kaki tingginya nanti, kaki paling tingginya. Dan penggunaan head stand itu juga bisa sembarangan. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat bisa di zoom nanti dia ada dua lubang kan? Dia ada lubang. Kenapa dipakai dua lubang ini? Jadi sebenarnya ini harus di posisi di paling atas. Nanti kita coba dia harus. Kenapa? Karena nanti di stand tuh dia punya ada slot sendiri. Pas kamu kencengin, dia akan mengancing di antara dua itu. Waktu sengkanya dikendor, dia mesti kekancing antara dua itu, nahan. Sedangkan kalau kamu begini, kamu hanya mengancingnya di bagian sebelah sininya. Waktu kendor, dia bisa lepas apes-apesnya. Dan posisinya, si bolong-bolongan ini harus di sebelah kanan dari kamu berdiri. Jadi kenapa kalau sebelah kanan, nih, balik ke contoh itu. Semakin kamu kencengin,
beban di sini. Berarti kan ke sini bebannya. Iya. Dia kalau semakin ke bawah, dia akan semakin kunci. Kebalikannya, kalau kamu sebelah kiri nih, Makin kendor. dia ke sebelah sini berarti makin berat sebelah kiri. Iya. Itu simple basic dari SOP-nya. SOP Cisten. Dan nanti bisa fleksibel di lapangan. Dan insya Allah ini yang paling basic. Paling best. Kalau SOP di lapangan itu fleksibel dari chief masing-masing, flow masing-masing. Jadi ada SOP-nya ya teman-teman ya, dari lighting sendiri. Meskipun kelihatannya sepele, cuma cahaya, tapi jangan disepelein, malah bisa mengakibatkan hal yang fatal ya. Karena sistem di film itu adalah sekali namamu jelek, hilang namamu di film. Aku nggak bohong. Aku nggak bohong. Harus dijaga baik-baik ya teman-teman, apalagi kalau pinjam itu juga harus dirawat dengan baik ya. Bukan berarti kita pinjam, itu bukan barang kita, itu salah ya Mas ya. Kalau nggak tahu mending tanya. Iya betul banget. Mending jangan sok tahu. Udah. Karena kalau tanya pun bakal dijawab. Pasti ya Mas. dijawab. Aku paling suka tuh ada mahasiswa datang, Mas, apa nelpon atau WA, Mas, aku mau belajar lampu ini, bicaranya, ya monggo. Aku seneng gitu. Daripada tiba-tiba pakai alat, bisa alatku rusak, ya tetap kau yang ganti juga pasti. Iya. Gitu. Kalau kasar ngomongnya. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dalam menjalankan studio ini Mas, biasanya ada nggak sih kasus di mana lighting itu dikembalikan dalam kondisi rusak? Nah, biasanya kasusnya ini sama nggak sih, rusaknya ini karena apa? Atau nggak paling sering kasusnya ini rusaknya karena apa ya? Kalau untuk dari Pinky sendiri, aku belum pernah menerima lampuku tuh rusak setelah dipakai orang. Yang ada tuh palingan lampuku bautnya hilang. Ini paling selera. Karena kawan-kawan tuh terlalu ngendorin terus jatuh. Sebenarnya ini akan berpengaruh ke kalian lagi kalau ini hilang. Cuma cara mengencengin lampu ini beraman. Nah, itu. Terus sama kalau kita ngomongin rusak, aku punya pengalaman dari vendor sebelah. Jadi sebenarnya aku cuma syuting di situ sebagai grip. Hujan sin hujan, nggak sin hujan, lagi hujan. Jadi memang ada cara SOP lampu apucur itu dia belum waterproof. Jadi kita bungkusnya tuh pakai filter. Harusnya pakai filter nih, filter nanti namanya filter gulungan atau filter apapun lah, pakai jas hujan juga boleh. Iya. Tapi jangan sampai menutupi bagian fan-nya. Jadi teman-temanku tuh ada syuting, dia nutupnya terlalu kencang. Iya. Jadi nggak ada sirkulasi udara. Iya. Yang pasti pertama perheat, mati. Udah dingin, hidup lagi, mati lagi. Sampai 3 kali itu dia nggak mati memang. Tapi waktunya pas pindah set, ternyata lampunya tuh masih hidup lagi. Karena balasnya hidup nih. Balas hidup, ternyata lampunya nggak hidup. Fan-nya hidup, tapi nggak bisa hidupin lampunya. Jadi nggak bisa sembarang kalian tuh ngebungkus lampu. Tuh, kalau lampu sekarang udah aman, udah waterproof semua. Nggak semua. Nggak semua. Apucur 600X ke atas itu udah waterproof semua. Oke. Jadi nggak semua kawan-kawan, hati-hati. Dicek dulu tuh, di review dulu, oh waterproof nggak ini. Dan bukan bisa dicemplungin ya. Mentang-mentang waterproof ya, kena hujan gak dilindungi. Kalau dari kami nih, maupun ini waterproof, Iya. lampu tuh nggak apa-apa dibiarin. Tapi sengaja balasnya itu ditutupin pakai plastik ikan atau pakai mantel. Karena ini yang paling sensitif, balas. Yang ini. Bukan, nanti. Pokoknya balas tuh sini posisi, nanti tak jelasin. Oke, bakal jelasin detail ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya Mas. Boleh. Ya. Nah, untuk yang mau sewa peralatan lighting di sini bisa melalui mana aja nih Mas? Dan mungkin ada kontak person dan lainnya, itu ada sosial medianya atau gimana? Kalau mana yang ngomongnya? Kalau mau ngubungin Pinky itu bisa via aku, WA aku. Khusus aku, nggak ada nomorku. Sini bisa muncul nggak nanti? Oke, bisa. Nanti nomorku, nanti IG-nya tuh ada @Pinky, aku
Aku lupa IG ku apa. Nanti ada ya, lupa aku. @pinky. Aku pakai 2 itu dong sih mainannya. Sama kalau teman-teman mau datang, monggo. Di IG ku udah ada alamat lengkapku. Berarti buat main-main belajar Boleh, lighting boleh banget ya Mas? Boleh. Aku malah lebih seneng gitu. Bahkan tuh pernah aku nerima, bukan nerima deh, ada anak kampus lain, Mas aku mau workshop, monggo. Sampai berapa puluh orang tuh workshop. Yaudah cuma ngejelasin, kita belum megang lampu, aku cuma ngobrol secara, aku belajar basic. Yaudah basic, kamu harus tahu lama alat, SOP-nya gimana, makanya gimana, baunya gimana, pasangnya kayak mana, sampai ke set kayak mana. Kita nggak boleh megangin kamera, nggak boleh megang lampu dulu, karena bukan tugasnya kamu. Jadi itu ada step-stepnya. Semua ada step-stepnya Ya. teman-teman. Oke, jadi udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman seputar lighting. Ini oleh spesialisnya lighting jadi Pinky ya teman-teman. Dan teman-teman kalau butuh lighting untuk syuting atau keperluan lainnya boleh banget datang ke Pinky Support Equipment ya. Mas, ya. Itu dia hasil wawancara kami berdua. Terima kasih buat waktunya dan kesempatannya ya Mas Bagus. Semoga kita bisa silaturahmi di waktu hari. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke Sobat Kreatif, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik, lighting itu bukan hanya sebuah cahaya untuk sebuah karya, tapi lighting juga bisa menambah suasana, mendukung sebuah narasi, dan menjadikan momen-momen tak terlupakan. Dari lampu-lampu yang merayap di belakang layar, peralatan-peralatan yang dikendalikan secara digital, mereka semua bekerja sama untuk menjadikan pengalaman visual yang menakjubkan. Jadi itu dia hasil kesimpulan yang bisa kita tarik ya Sobat Kreatif. Sekian masterclass edisi Pinky Support Equipment yang kami bawakan kali ini. Semoga bermanfaat dan stay classy.